Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam. Kompak ini. Dalam lemes kayaknya ini, Allah. Yuk kita semangat lagi Pak. Bubur kacang pakai salam. Pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam saya doain cepat pergi haji. Yang sudah haji mempertahankan haji mabrurnya sampai ke surga nanti. Yang belum haji cepat diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk menikmati hidangan Ramadan. Meskipun Ramadan tahun ini menjadi Ramadan kalau istilah anak-anak mahasiswa nih, Indonesia gelap, anak mahasiswa Pak. Karena memang di Indonesia saat ini banyak hal yang kita sama-sama berdoa pada Allah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan dinormalkan kembali. Baru saja pagi tadi berita yang sangat mengagetkan juga. Tiba-tiba ada ribuan calon PNS yang tadinya mau diangkat jadi PNS diundur sampai waktu yang sampai waktu yang gak jelas gitu ya. Sementara mereka kurang lebih ada 5.000 sudah resign dari tempat kerjanya yang lalu. Sementara pemerintah tidak punya anggaran untuk menggaji mereka, jadi diundur sampai waktu yang gak jelas, sampai waktu yang gelap. Iya kan? Sementara lagi kemarin pagi-pagi hampir 15.000 karyawan pabrik sepatu Nike di PHK. Belum lagi Sukoharjo dengan Striteknya. Belum lagi kasus korupsi kita yang na'udzubillah min zalik tertinggi di dunia. Tertinggi Pak, 980 triliun. Tertinggi di dunia. Hebat Indonesia emang Pak untuk urusan korupsi Pak ya. Di Jawa Tengah ada seorang anak muda habis dipukulin Pak. Habis dipukulin. Cuma gara-gara maling pisang. Ngambil pisang. Walaupun menurut syariat Islam, pisang yang sudah terjuntai keluar, buah pisang yang terjuntai keluar Pak, keluar dari pagar, maka menurut syariat Islam itu sudah milik umum. Siapa saja boleh mengambilnya. Pada kenyataannya anak muda itu dipukulin habis sampai dibawa ke kantor balai desa, anaknya menyusul, anaknya memberitahu bahwa ibunya nunggu-nunggu dari tadi, ibunya sakit pengen pisang. Yang satu dihakimi habis-habisan, padahal dia butuh pisang itu Pak. Yang satu lagi dengan gaji yang besar, dia menikmati oplosan itu Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah satu hari Abu Dzar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa manusia ini harus berpuasa? Bukankah Allah menciptakan ciptaan yang berupa makhluk itu ada malaikat, ada jin. Kenapa manusia yang harus berpuasa? Bukankah ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Sesungguhnya Allah memerintahkan ibadah kepada manusia dan jin. Tapi kenapa perintah puasa hanya kepada manusia saja? Bukan kepada jin, bukan kepada malaikat." Itu Abu Dzar waktu pertama kali masuk Islam, dia merasa berat dengan puasa. Apa kata Rasulullah? Puasa itu sesuai dengan namanya Pak. As-siyam, as-saum, menahan. Kita belajar menahan diri. Bukan yang hal haram saja.
Yang halal aja kita suruh menahan diri, Pak. Betul nggak? Tadi siang tuh, Pak. Air kelapa itu halal apa haram? Air kelapa itu secara fisik, Pak, itu dihalalkan, Pak, itu. Tapi kalau kita belum saatnya berbuka puasa, itu hukumnya haram kita. Haram, Pak. Air kelapa. Dia baru halal habis maghrib. Bubur kacang. Bubur kacang tuh halal secara fisik, secara zat halal. Nggak ada yang berani mengharamkan bubur kacang. Tapi tadi jam 1, Pak. Haram buat kita. Dia baru halal habis maghrib. Memang dalam kondisi panas kayak tadi tuh, Pak. Allah karim. Kita ngelihat kecoa aja kayak ngelihat korma, Pak. Benar nggak, Bu? Ngelihat kecoa dari jauh, Bu. Kita sampai ngomel sama anak kita, anak-anak ini emang nggak tahu diri, nggak tahu nyari rezeki, mahal-mahal korma dibuangin. Pas dideketin loncat dia, nggak taunya kecoa. Ibu-ibu ngelihat sabun sunlight yang hijau itu, Pak, kayak ngelihat sirup marjan dari jauh. Itu emang godaan seperti itu. Kita memang diuji untuk itu supaya menahan. Orang bisa korupsi, orang bisa kolusi karena tidak punya daya tahan. Itulah kenapa umat Islam setahun sekali, belum yang sunnah, kita disuruh menahan. Nasi goreng itu halal, tapi kalau belum waktunya haram, dia baru halal habis maghrib. Istri kita, Pak, kita nikahi dia dengan mahar. Halal, Pak. Tapi tadi siang kalau tidur bersama hukumnya haram, dia baru halal habis maghrib. Nafsu bener. Habis terawih malaman dikit tuh semua maghrib aja, bukan main dah. Ribet mandinya, Pak. Ketahanan mental ini kita penting. Itu jawaban Rasulullah. Makanya kalimatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Lalu Rasulullah memberikan jawaban lagi pada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, Al-A'raf ayat 197. Kata Rasulullah, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Ngeri, Pak. Rasulullah bilang dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu lebih buruk dari hewan. Lebih buruk dari binatang ternak. Lebih buruk kita, Pak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Singa, Pak, singa. Singa itu kalau lapar, dia ngejar buruannya, Pak. Ketangkep, dimakan. Kalau udah kenyang, ditinggal tuh, Pak. Emang ada singa ngomong, buat besok lumayan. Enggak, Pak. Kalau habis makan singa tuh udah kenyang, tinggal, Pak. Tawakalnya hebat, kita mesti belajar dari singa, Pak. Singa tawakalnya hebat, Pak. Singa tawakalnya hebat. Kita cuma lembut doang, Pak, serakahnya luar biasa. Mau tahu serakah kita? Manusia itu, Pak, aspal bisa dimakan, Pak. Gubernur Banten tuh ditangkap di KPK gara-gara makan aspal, Pak. Yang dia makan dari Belaraja sampai Merak. Kulaika kal an'am bal hum adall. Ada satu hewan, Pak, satu hewan. Hewan yang sering difitnah oleh ibu-ibu. Buaya. Ibu-ibu sering memfitnah buaya. Bu, jangan salah, Bu. Buaya itu jenis hewan paling setia, Bu. Jadi kalau ibu ngatain suaminya buaya, itu artinya dia setia. Itulah kenapa orang Betawi kalau acara pernikahan, dia harus ada roti. Karena lambang kesetiaan. Di Australia pernah ada buaya, Bu. Dia beranak pinak dengan pasangannya. Tiba-tiba dipisahkan setahun, 2 tahun. Dipisahkan. Yang betina dikasih yang jantan dikasih betina. Ini selama 2 tahun tidak berhubungan badan. Kenapa? Buaya setia. Itulah kenapa kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall.
Kita mah Pak, kalau punya harta banyak udah nggak setia Pak. Kucing kurus mandi di papan. Papannya dari marunda. Badan kurus bukan nggak makan karena mikirin si janda muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak usah berkecil hati. Tidak usah berkecil hati. Ini Ramadan, Pak. Kita masuk Ramadan. Salah satu rangkaian ayat yang turun di bulan Ramadan ini selain ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, di bawahnya itu ada kalimat sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad kepada umatku, kepada umatmu bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibud da'wat da'ani idad da'an. Kalau dia berdoa aku kabulkan. Ini Bu, Ramadan ini saatnya kita berdoa. Salah satu doa kita adalah ya Allah jadikan kembali negeriku menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Adem tentram lir kartio siniram Banyuwangi sakwin dolawas kopata kapati mek haimono beranjangan ora cerdas saya juga nggak ngerti itu Pak artinya. Jadi kita berdoa nih Bu. Sifat doa itu ada 3. Sifat doa ada 3. Yang pertama cash. Yang kedua delay. Nah, saya pernah sampaikan di sini ya. Saya ingatkan kembali supaya nggak ada yang kecewa. Ustadz, saya udah umroh 3 kali Ustadz. Saya belum juga punya keturunan. Ustadz, saya udah umroh 4 kali. Belum juga saya maju usaha saya. No. Allah bilang, berdoalah kamu, pasti aku kabulkan. Sifat doa itu 3. Yang pertama cash, kedua delay, yang keempat deposit. Yakini itu dulu. Yang pertama cash. Allah itu lebih sering memberikan doa yang cash. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita bangun tidur itu Pak. Ada di antara kita, saya yakin ada di antara kita yang lupa membaca ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, itu doa. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan kembali. Buktinya kita dihidupkan kembali oleh Allah. Ini kan cash, ya kan? Ini cash. Kita bisa sholat taraweh 11 rakaat tadi. Ini doa dari yang kita nggak pernah minta, ya Allah, izinkan aku untuk melakukan sholat taraweh. Kalau Allah nggak izinkan bisa loh Pak, buka puasa meninggal kita. Selesai. Tapi Allah izinkan. Ini cash namanya. Kita kadang-kadang sesuatu yang remeh itu tidak disyukuri. Contoh dalam badan kita ini Pak. Ini di dalam badan kita nggak ada yang murah, nggak ada. Semuanya mahal Pak. Buktinya apa Ustadz? Ibu-ibu kalau saya minta jarinya 1, dibayar 1 miliar, tapi dipotong. Kita pasti nggak mau, jangan. Iya, karena emang itu mahal. Termasuk yang sering kali kita tidak sadari, yaitu kentut. Kentut itu Pak. Kalau saya baca di jurnal itu, kentut. Orang kalau dikasih hambatan, tidak kentut selama 3, 4, 5 hari saja, dia harus melakukan operasi Pak. Pasti ada sesuatu yang harus dibuang. Yang dekat lewat anusnya itu. Artinya saya mau tanya sama ibu-ibu, kentut nikmat bukan Bu? Kentut nikmat bukan Bu? Nikmat. Ada ayat dalam Quran bunyinya bini'amati rabbika fahaddis. Kalau kamu dapat nikmat maka bagi-bagilah. Saya kan tanya, kentut nikmat bukan? Nikmat, mahal harganya. Jadi kalau agak bau-bau sedikit nggak usah marah itu. Pasti tetangga kita ada yang sedang berbagi. Berbagi nikmat maksudnya. Cash. Kita syukuri ya Allah. Saya hari ini masih bisa ketemu ibu-ibu, bapak-bapak di Masjid Al-Ikhwan ini Pak. Alhamdulillah. Cash Allah bayar Pak. Besok jadwal saya di Atabayun. Alhamdulillah. Saya masih bisa sholat di Atabayun. Siangnya saya di Departemen Dalam Negeri. Alhamdulillah. Itu cash Pak, dibayar oleh Allah Pak. Yang kedua, delay. Nggak ada doa yang nggak diijabah oleh Allah. Delay itu artinya cuma dia tinggal tunggu waktunya. Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Pasti Allah ijabah. Yang ketiga, deposit.
deposit itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah waktu Isra Mi'raj melihat, kan waktu Isra Mi'raj Rasulullah dikasih gambaran surga dan neraka. Rasulullah melihat ada orang yang gak pernah haji. Orang tidak pernah haji, tapi tiba-tiba dibukakan pintu khusus buat haji mabrur. Kata orang itu, ya Allah, aku tidak pernah berhaji. Kenapa aku dibukakan pintu haji mabrur? Kata Allah, bukankah engkau selalu berdoa ketika masa hidup dulu? Engkau ingin menjadi haji mabrur. Dia diijabah ketika wafat. Atau diijabah melalui anak-anak kita. Keturunan kita. Jadi nggak ada doa yang nggak diijabah itu Pak. Yakini itu dulu. Yakini itu. Nggak ada doa yang tidak diijabah. Bapak-bapak sekalian, ini lebih banyak yang haji apa lebih banyak yang belum haji nih? Lebih banyak yang belum haji ya. Di tempat ini saya berdoa mudah-mudahan semuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala berhaji. Kalau mau haji gampang Pak. Tuh di Bintaro ada Pak Ruslan namanya. Tuh rajin Pak. Ngajinya rajin. Belum haji udah pakai topi haji Pak. Satu hari dia nyebrang mau ngaji Pak, keserempet mobil, mobilnya mobil Alphard, mobil orang kaya. Mobil Alphard Pak, tapi hebat Pak. Itu yang di mobil Alphardnya supirnya, orang kayanya turun Pak. Pak supir bawa ke rumah sakit Mayapada, yang paling mahal, dibawa. Sampai rumah sakit Mayapada, minta PVIV, bawa, kasih. Tidur di PVIV, dirawat, dokter tolong dirawat, saya bertanggung jawab. 10 menit kemudian Pak Ruslan bangun, saya ada di mana? Bapak tadi keserempet mobil saya Pak. Saya buru-buru Pak, mohon maaf. Bapak udah sini aja Pak, saya bertanggung jawab. Ya saya di mana? Bapak di rumah sakit. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, saya tadi buru-buru. Buru-buru saya Pak Haji. Apa kata Pak Ruslan? Saya belum haji Bu. Hah? Belum haji? Ibu itu bilang sama suaminya, Pak ini belum haji Pak. Kata suaminya, hajikan. Haji plus, langsung tahun ini berangkat. Jadi kalau mau haji begitu caranya Pak. Ya. Jadi kalau mau haji, gitu caranya. Kalau nyebrang jangan nengok-nengok. Insya Allah ada angkot. Insya Allah ada angkot. Ya. Jadi delay deposit. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua doa kita diijabah oleh Allah. Ustadz, belum juga diijabah Ustadz. Saya sudah berapa kali nih Ramadan ini, saya berdoa. Yuk Ramadan ini, kata Rasulullah, ada 5 hak untuk dikabulkan doanya orang yang puasa Ramadan. 5 haknya. Yang pertama, ingat Ibu, saat berbuka puasa. Itu ya memang acara yang paling tinggi ratingnya di TV kan azan maghrib ya Bu ya. Ratingnya tinggi, ditunggu-tunggu itu. Kita kangen bener sama azan maghrib. Tapi jangan salah. Setelah berbuka puasa, sebelum berbuka dan setelah berbuka, berdoalah di situ. Itulah hak orang yang berpuasa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala saat berbuka puasa. Bahkan hadisnya ditambah oleh Rasulullah, ila liqa'a rabbi. Dan nanti dia bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau buka puasa minum dulu apa baca doa dulu? Hah? Yang benar, minum dulu apa doa dulu? Bukannya begini dulu. Iya, itu benar. Dulu, belum lama lah, saya ceramah di sebuah perusahaan PT di Blok M sana tuh. Sekantor itu bilang, Ustadz, dari kecil saya udah diajarin sama orang tua saya. Baca doa dulu yang khusyuk baru minum. Ini nggak paham Pak. Padahal kita diperintahkan untuk membatalkan dulu, baru baca doa. Lihat makna doanya. Allahumma lakas sumtu. Ya Allah, aku telah berpuasa. Wabika amantu, dan telah berbuka. Gitu kan? Wa ala abtartu, ala rizkika abtartu, dan berbukanya menggunakan rezeki yang kau restui, yang kau ridhoi. Itu artinya telah berbuka. Setelah itu mohon jangan cari bakwan dulu, jangan cari kolak dulu, jangan cari
Memang di bulan Ramadan makanan banyak Pak. Ya Allah, bulan Ramadan ini luar biasa. Berkah Pak. Sampai biji salak aja Pak, di dalam bulan Ramadan bisa dimakan Pak. Biji salak di luar bulan Ramadan keras. Iya, di luar bulan Ramadan keras Pak. Tapi bulan Ramadan empuk Pak itu biji salak Pak. Itu ajaibnya Ramadan Pak. Berdoa saat berbuka kata Allah. Berdoa, aku kabulkan. Yang kedua, hak orang yang berpuasa adalah saat dia berpuasa. Doanya diijabah Pak. Doa apa aja Ustaz? Apa saja berdoa. Ketika anak kita masih sulit mencari pekerjaan, berdoalah. Ada di antara kita yang punya penyakit nggak sembuh-sembuh, berdoalah. Cuma satu doa yang nggak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Doa pengen kawin lagi itu nggak dijabah Pak. Kata Allah entar lagi krisis. Lagi krisis entar. Yang ketiga saat sahur Pak. Saat sahur itu luar biasa Pak. Bahkan Rasulullah menggambarkan derajat ijabahnya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sepertiga malam itu, ini kita kan tadi udah sholat tarawih ya. Tarawih, udah witir, nanti malam gak usah witir lagi, cukup tahajudnya saja. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali boleh, kita witir lagi boleh. Kata mazhab Hambali, witir itu menutup sholat sunnah. Tapi kata Imam Syafi'i, witir itu adalah hanya satu kali satu malam itu. Innallaha yuhibbil witr. Allah itu suka sama yang ganjil. 1, 3, 5 dan seterusnya. Ya. Kenapa sih ada sholat tarawih? Karena di bulan Ramadan ini sepanjang malam itu nilainya sama dengan sepertiga malam. Sepanjang malam. Ya, nanti kalau kita udah masuk Syawal, sepertiga malam yang mulia. Ya, yang ketiga tadi saat sahur, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ibu-ibu semua sibuk memasak, sambil masak berdoa. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, tidak akan ditolak orang yang sedang berpuasa, terus dia memberikan infak, memberikan sedekah untuk yang berbuka, atau sedekah sepagi mungkin. Coba, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi pengen pergi haji, umur udah 60, tapi belum pergi haji, sedih kita Pak. Ya Allah, ya Ustaz, saya belum pergi haji, udah usia segini Pak. Niatkan Pak, niatkan, pilih satu amalan yang menjadi wasilah, yang menjadi sebab kita bisa berangkat haji. Ustaz, saya bisa berangkat haji, uangnya dari mana? Jangan salah Pak. Ini saya kasih tahu. Tidak semua orang punya gaji. Betul? Tidak semua orang punya gaji. Betul? Tapi semua orang pasti punya rezeki. Setuju nggak? Tidak semua orang punya gaji. Tapi pasti semua orang punya rezeki. Hidup ini yang kalau berkah tuh enak Pak. Enak kalau berkah itu Pak. Buat apa gaji 10 juta tapi nggak berkah Pak? Mendingan 15 juta tapi berkah. Setuju nggak Pak Ibu? Setuju Bu? Setuju lah ya, Masya Allah. Jadi saya garis bawahi lagi Bu, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Sedekah di pagi hari Pak. Ketika kita ngasih uang sama tukang sampah, kita masukin uang di kotak amal, niatkan ya Allah wasilah, tabarruk. Nah ini tabarruk Pak. Kalau ngomongin tabarruk Pak, yang namanya tabarruk itu artinya mengambil berkah. Masukin kotak amal pagi-pagi sambil berkata, ya Allah aku berniat untuk haji ya Allah tahun ini. Paling tidak umroh di bulan Ramadan ya Allah. Kok bisa Ustadz? Bisa. Rasulullah pernah cerita begini. Ada 3 anak muda. 3 anak muda ini kehujanan, dia masuk ke dalam gua. Meneduh. Tiba-tiba ada batu besar turun menutup lubang gua. Pintu gua tertutup oleh batu besar itu. 3 anak muda ini hampir kehabisan oksigen. Tiba-tiba anak pemuda yang pertama, kata Rasulullah ini cerita. Anak muda yang pertama bilang, ya Allah,
Aku ini mengurusi orang tua ya Allah. Tolonglah pahala mengurus orang tua itu menjadi penolong bagi saya. Itu pintu terbuka sedikit. Seret. Anak muda yang kedua bilang begini, ya Allah, setiap pagi aku selalu memberikan sedekah pada orang yang lewat depanku. Aku tahu dia orang doa apa. Jadikan pahalanya itu untuk bisa menolongku ya Allah. Terbuka lagi sedikit. Seret. Anak muda yang ketiga cerita, ya Allah, aku pernah mau berzina ya Allah. Tiba-tiba aku ingat Engkau ya Allah. Aku tinggalkan wanita cantik itu. Aku tinggalkan zina karena Engkau ya Allah. Mohon ya Allah, pahala itu bisa menolong aku hari ini. Maka pintu terbuka. Jadi 3 orang anak muda ini keluar. Inilah namanya tabarruk. Jadi kalau ada doa kita lama nggak diijabah, ayo tabarruk Pak. Tabarruk itu haram kepada kuburan. Tabarruk itu haram kepada kuburan para habaib sekalipun. Belakangan saya pernah diundang ceramah di sebuah tempat di daerah Puri Beta. Penceramahnya 2, saya penceramah yang kedua, penceramah yang pertama. Kata panitia, Ustadz, penceramah yang pertama sedang mengeluarkan rambut Nabi. Wah, rambut Nabi? Nabi apa? Nabi Muhammad. Saya 1000% nggak percaya Pak. Tapi saya lihat, semua jamaah mencium. Dia sambil begini Pak. Sambil begini nih. Rambutnya diginikan, ada tempatnya. Yang saya tahu, rambut Nabi itu hanya ada di Topkapi, Turki Pak. Saudi Arabia aja sempat lahirnya Rasulullah tidak ada peninggalan Nabi. Cuma di Topkapi. Di Topkapi pun itu di tempat yang tersembunyi, dikacain, suhu ruangannya itu diatur sedemikian rupa supaya enggak, Rasulullah kan manusia biasa Pak. Kalau enggak diatur suhu ruangannya, hancur itu Pak. Di depannya ada tentara bertiga jaga. Ini dibawa muter ke Puri Beta, ke Ciledug, kemana-mana. Allah. Tabarruk katanya haram. Enggak ada tabarruk seperti itu. Di YouTube ada lagi Pak, ini aneh Pak. Semua orang bawa air minum, diludahin sama Habib itu Pak. Ludahin. Tabarruk mah TBC bisa. Tabarruk nggak seperti itu Pak. Tabarruk itu adalah kita boleh tabarruk pada perbuatan amal-amal baik kita. Saat doa-doa kita belum diijabah, yuk tabarruk dengan sedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pagi. Apalagi di hari Jumat, sedekah. Ya Allah, kenapa? Kata Rasulullah, barang siapa yang bersedekah di pagi hari ada 2 malaikat yang mendoakannya. Yang pertama, ya Allah, lipat gandakan uangnya. Kalau dia sedekah 2.000, dilipat gandakan jadi berapa Pak? 4.000. Nyesel 4.000. Makanya sedekahnya yang banyak Pak, paling nggak gocap. Kalau gocap kan cepet. Iya nggak Pak? Bener nggak Pak? Kalau kita kasih 20.000, kan no bango itu Pak. Ya, lumayan. Wallahu dha'ifu liman yasha hadisnya, balas 2 kali lipat. Kalau pagi kita. Itu tabarruk Pak. Kita bahas tabarruk kapan waktu. Hari Ahad saya mau bahas tabarruk di sini. Kenapa? Banyak orang Pak salah kaprah sekarang. Saya sering nanya cuma sama empok-empok yang mau berangkat. Pok, dia naik bis. Mau kemana nih Pok? Pak Ustadz, saya mau ziarah Pak Ustadz ke makam di sono di Serang no. Emang ngapain ziarah Pok? Selagi punya hajat di bang ziarah, nauzubillah. Punya hajat itu Pak. Ya sholat hajat. Sholat tahajud, sholat istikharah nggak ada lagi. Sholat duha itu kalau kita punya hajat, bukan ke kuburan, bukan ke makam. Tadi pagi ada mahasiswa tanya sama saya, Pak Ustadz saya mau tanya, bagaimana hukumnya itu ziarah kubur sebelum Ramadan? Ziarah boleh-boleh saja, sebelum Ramadan boleh, mau Ramadan boleh, silakan saja. Terus hukumnya bawa kembang bagaimana Pak Ustadz? Kembang itu hadisnya satu pun tidak ada kembang, tapi itu menjadi adat budaya. Sama sekali ente bawa kembang atau nggak bawa kembang nggak ngaruh sama yang ada di dalam kubur itu, nggak ngaruh. Nggak ada bapak ente nggak pernah protes. Ente mah pelit banget ya datang kemari kagak bawa kembang, nggak. Tapi kalau ente nggak bawa doa, itu yang membuat orang tua ente sedih. Itu yang membuat orang tua ente menangis. Di mana? Di alam barzah. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya penghuni alam barzah itu melihat kita, kita tidak melihat mereka.
Pahala kita sampai kepada mereka. Doa kita sampai kepada mereka. Buktinya apa Pak Ustadz? Kalau kita masuk pemakaman, kita suruh bilang apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Baraknal mu'minina wal mu'minat. Doanya seperti itu. Untung dia nggak jawab Pak. Waalaikumsalam. Nggak jawab. Kalau jawab kita lari Pak. Ya. Khotib Jumat nih Pak. Tidak sah Jumat kalau nggak ada kalimat Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Itu doa. Kita mendoakan orang yang udah meninggal. Artinya sampai sepanjang yang mendoakan anaknya atau orang-orang yang baik kerabatnya. Kalau dia tidak baik, dia tidak soleh, tidak akan sampai pahalanya. Hadirin rahimakumullah, jangan kecewa, jangan takut doa kita nggak diijabah. Yuk kita masih punya waktu kurang lebih 20 hari lagi kalau dia, kita punya waktu, hayo. Waktu-waktu itu berdoa adalah hak kita. Yang terakhir, yang nomor 5, berdoalah ba'da asar di hari Jumat. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa di hari Jumat ba'da asar, tangan Rasulullah seperti ini. Tangan Rasulullah seperti ini, ibu bapak. Kenapa tangan Rasulullah seperti ini? Itu tandanya waktunya sedikit sekali. Sedikit sekali, sebentar sekali. Begitu habis sholat asar, berdoalah cepat. Karena waktunya sedikit. Kenapa? Waktu pergantian malaikat yang mau jaga malam dan malaikat yang jaga siang pergantian. Supaya malaikat ini bawa doa kita. Dan waktunya sedikit kata Rasulullah. Dan orang-orang yang berpuasa seperti kita, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, burung pipit terbang ke Wonogiri karena waktunya sempit. Saya mohon diri. Buah semangka, buah durian, buah nanas, buah jambu, itu nama buah-buahannya, Pak ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.